Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir modul 6 pendalaman materi pembelajaran di SD berbasis TIK dengan dosen pengampu Dr. Poncojari Wahyono, MKes. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang PPKN, tema 2, subtema 2, kelas 3, mengenai keberagaman sifat dan sikap baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan kedua, Ananda mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar. Nah, Allah menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda-beda. Dengan adanya keberagaman dalam diri manusia, tentunya membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Perbedaan dalam diri manusia tersebut dapat kita lihat dalam berbagai bentuk perbedaan, mulai dari perbedaan fisik, perbedaan hobi, perbedaan agama, perbedaan sifat, dan lain-lain. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang keberagaman sifat dan sikap baik yang ada dalam diri setiap individu atau manusia. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa arti dari sifat atau pengertian sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Sifat juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Jadi, antara orang yang satu dengan orang yang lain atau individu satu dengan individu yang lain memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Keberagaman sifat dapat terjadi 1 di lingkungan keluarga, 2 di lingkungan pertemanan, 3 di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah, kita akan melakukan pembahasan yang pertama, yaitu keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga, bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda dengan anggota keluarga yang lainnya. Seperti kita ketahui, dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Sebagai contoh, ayah memiliki sikap yang tegas, pemberani, penyayang, dan lain-lain. Ibu memiliki sifat yang lemah lembut, pengertian, penyayang, dan lain-lain. Kakak memiliki sifat pemberani, disiplin, rajin, dan lain-lain. Sedangkan adik memiliki sifat yang ceria, jujur, dan lain-lain. Jadi dalam satu anggota keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda. Meskipun ada sifat yang sama, tetapi tidak keseluruhan sifat antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lainnya itu sama persis. Nah, sekarang kita akan membahas keberagaman yang kedua, yaitu keberagaman di lingkungan pertemanan. Nah, di sini siapa yang memiliki banyak teman? Pasti Ananda semuanya memiliki banyak teman ya. Kira-kira antara satu teman dengan teman lainnya itu memiliki sifat yang sama atau berbeda ya? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Ibu memiliki 2 orang teman. Teman yang pertama namanya Edo. Edo ini memiliki sifat yang pemberani dan disiplin. Kemudian Ibu punya teman satu lagi, namanya Lani. Lani ini memiliki sifat yang ramah dan suka penolong. Kira-kira Edo dan Lani memiliki sifat yang sama atau berbeda? Iya, benar sekali. Antara Edo dan Lani memiliki sifat yang
berbeda. Adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan seharusnya membuat pertemanan semakin erat, tidak saling bermusuhan, saling menghargai dan menghormati, tidak memilih-milih teman meskipun memiliki perbedaan sifat. Kemudian kita akan membahas keberagaman yang ketiga, yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Tetangga dalam pengertian umumnya adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Tetangga juga memiliki keberagaman sifat antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya, di mana ada tetangga yang memiliki sifat perhatian, sifat dermawan, ada juga yang tetangga yang memiliki sifat suka menolong. Jadi, antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki sifat yang berbeda-beda. Tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, sifat atau karakter dalam setiap individu itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada sifat yang baik atau disebut dengan sifat positif, ada juga sifat yang buruk atau disebut dengan sifat negatif. Kita akan membahas yang pertama adalah sifat negatif. Sifat negatif itu adalah sifat yang harus kita hindari, kita jauhi dan tidak boleh kita kerjakan. Jadi sifat ini tidak boleh dicontoh. Nah, apa saja contoh sifat negatif ini? Contoh sifat negatif itu adalah sifat yang suka berbohong, sifat boros, sifat pelit, malas, penakut, kasar, dan lain-lain. Selain sifat negatif yang harus kita hindari, ada juga yang namanya sifat positif atau sifat yang baik, yaitu sifat yang harus kita kerjakan atau yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan. Misalnya, sifat dermawan, sifat jujur, sifat rajin, suka menolong, penyabar, disiplin, pemberani, tegas, dan masih banyak lagi sifat yang bernilai positif atau bersifat baik. Nah, untuk memunculkan sifat baik atau karakter baik dalam diri kita, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, baik keluarga, teman, tetangga, ataupun masyarakat sekitar kita di mana kita tinggal. Karena membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus membiasakan untuk bersikap baik dengan siapapun. Nah, untuk mengetahui pengetahuan Ananda tentang sifat yang terkandung atau sifat yang dimiliki oleh seseorang, Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, kakak selalu bangun pagi dengan tepat waktu. Ini merupakan contoh sikap baik ya. Kira-kira kakak memiliki sifat apa? Iya, pinter. Kakak memiliki sifat disiplin karena selalu bangun pagi dengan tepat waktu. Kemudian Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu Samir suka membantu temannya yang kesusahan. Kira-kira Samir ini memiliki sifat yang bagaimana? Iya, Samir memiliki sifat penolong karena dia suka sekali membantu temannya yang kesusahan. Kemudian ada contoh yang ketiga. Aira selalu membantu ibunya untuk membersihkan rumah. Kira-kira Aira memiliki sifat yang bagaimana ya? Iya, Aira memiliki sifat yang rajin. Bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang berupa rantai. Nah, pengamalan Pancasila, sila kedua Pancasila ini kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini,
Yang pertama, membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Sifat baik dapat terjadi di lingkungan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita harus membiasakan bersikap baik dengan siapapun yang kita temui, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, tetangga, dan masyarakat, supaya kita dapat menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Nah, baiklah anak ibu, cukup sekian materi kita hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetap semangat dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.